Semuanya, selamat pagi. Jadi untuk 2 minggu ini, dari minggu lalu sampai dengan minggu ini, saya tidak bisa hadir di kelas mengajar secara luring. Jadi secara daring pun juga saya terbatas waktu. Jadi saya akan menyampaikan materi dengan recording eh, materinya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Jadi saya langsung saja, ini terkait dengan SMK 3L. Jadi saya bahas sedikit ulas lagi yang sudah lalu, yaitu terkait dengan pengertian bahaya dan risiko. Jadi untuk definisi bahaya sendiri, di sini dapat dilihat. Jadi saya mengambil materi-materi ini dari em, apa namanya peraturan-peraturan, permen-permen yang ada di PUPR. Jadi bisa digunakan. Oke, untuk definisi bahaya itu adalah segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera ataupun kerugian lainnya. Dan bahaya adalah segala sesuatu yang berupa sumber, kondisi, atau tindakan yang tidak selamat yang berpotensi mengakibatkan kerugian. Ini dapat harus diingat kembali contoh sumber-sumber yang bisa menyebabkan bahaya itu adalah orang, material, benda, alat, lokasi, metode kerja. Jadi ini hal juga sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di kelas. Kemudian itu contoh sumbernya. Kemudian contoh kondisi bahaya itu adalah lubang lantai tanpa reling, lantai licin, jalan berlubang, kabel listrik terkelupas, tepian lantai tanpa reling. Kemudian contoh tindakan yaitu mengemudi terlalu cepat, naik tanpa tangga, bekerja tanpa APD, serta bekerja tanpa kompetensi. Jadi orang yang tidak ada kompetensinya dipaksakan bekerja di bidang yang bukan keahliannya. Kemudian kerugian yang dapat terjadi akibat eh, apa namanya sumber-sumber bahaya, kondisi bahaya serta tindakan yang bisa mengakibatkan bahaya adalah yang pasti adalah yang pertama cedera. Jadi ada fatalitas, luka berat, cacat, dan luka ringan. Kemudian kerusakan harta benda, yaitu berupa alat, material, mesin, dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan berupa tanah, udara, dan air. Kemudian terganggunya proses, metode pelaksanaan menjadi tidak sesuai, dan kombinasi dari semuanya. Ya, hal ini sudah pernah saya sampaikan juga di kelas. Kemudian kita beralih ke definisi risiko. Yang tadi setelah bahaya, kita ngomong risiko. Yang ini berkaitan dengan tugas mandiri kalian yang membuat tabel terkait dengan eh, apa namanya bahaya dan risiko serta penanggulangannya. Yang nanti kita akan translate dia ke dalam risk matrix atau matriks risiko. Oke, untuk definisi risiko dan tingkat risiko, itu risiko sendiri adalah kemungkinan akibat atau kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan karena terpapar oleh suatu bahaya. Tingkat risiko sendiri adalah perpaduan antara tingkat kekerapan atau frekuensi probability dan tingkat keparahan atau besarnya akibat, atau biasa kita sebut dengan severity yang merupakan besaran dari kemungkinan kerugian dari suatu kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Ini juga sudah pernah saya sampaikan di kelas. Jadi nanti menghitung suatu tingkat risiko itu kita harus mengetahui seberapa sering dia terjadi dan seberapa parah dampak yang terjadi akibat kecelakaan tersebut. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa tahu biasanya adalah dari wawancara dan observasi di lapangan. Nah, untuk tugas kalian saya sampaikan kembali. Jadi untuk mempermudah, kalian bisa melakukan penentuan kekerapan dan keparahannya itu menggunakan AI. Jadi bisa googling, kemudian menggunakan ChatGPT. Ini memang sifatnya adalah untuk tingkat kekerapan dan keparahan itu memang sifatnya adalah apa ya namanya hasil pemikiran. Jadi bukan sesuatu yang solid, bukan sesuatu yang satu tambah satu sama dengan dua. Jadi ini komentar komentar dari orang, kemudian pendapat dari seseorang yang nanti kita translate dia menjadi tingkat kekerapan dan tingkat keparahan. Jadi biasanya ini berdasarkan opini gitu ya. Jadi kalian silakan sesuaikan nanti tingkat kekerapan dan tingkat keparahan pada masing-masing item pekerjaan. Nah, berdasarkan Permen PU ya nomor 16 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ya, ini juga sudah pernah saya share sama kalian untuk peraturannya, peraturan menterinya. Di sana ada tabel J3, yaitu penetapan tingkat risiko, atau yang biasa kita
sebut ini adalah risk matrix atau matriks resiko. Jadi bentuknya matriks gitu ya, pertemuan antara tingkat kekerapan dan tingkat keparahan. Nah, ini bisa dilihat kalau misalnya di sini di bagian kekerapan itu ada 1 sampai 5, jadi menggunakan skala Likert. Keparahan juga 1 sampai 5 menggunakan skala Likert. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi skala ini itu jadi opini seseorang kita translate ke dalam bentuk kuantitas, jadi bentuk angka, bentuk yang bisa kita perhitungkan gitu ya, bukan suatu eh, narasi. Jadi kita translate dia ke dalam skala Likert. Jadi misalnya satu itu tidak pernah tingkat keparahannya itu tidak parah sama sekali, jadi tidak mengakibatkan kerugian atau cedera yang parah. Dua itu bagaimana, tiga bagaimana, sampai yang keparahan dengan tingkat 5 itu merupakan keparahan yang tingkat tinggi sampai dengan kematian. Pun dengan kekerapan, satu itu sangat jarang, hampir tidak pernah, 5 itu sering terjadi. Ya, itu menggunakan skala Likert jadinya ya. Itu memang perlu disurvei dan dilakukan penyebaran kuesioner untuk mengetahui tingkat keparahan dan kekerapan berdasarkan opini-opini pekerja yang bekerja di konstruksi. Jadi mereka yang tahu bagaimana kondisinya, apa yang dialami sehingga bisa memberikan pendapat seperti itu ya. Nah, kembali ke risk matrix. Jadi bisa dilihat di sini keterangannya 1 sampai 4 itu artinya tingkat risiko kecil. Jadi warnanya hijau ya. Jadi kalau misalnya tingkat risiko kecil, artinya itu bisa diabaikan. Tidak perlu tindakan yang eh, tindakan pencegahan yang terlalu urgensinya tinggi gitu ya. Jadi bukan hal yang perlu diperhitungkan terlalu eh, penting, terlalu dalam gitu. Kemudian yang 5 sampai 12 itu tingkat risiko sedang. Ini kayak di traffic light itu ya, kuning itu sudah hati-hati gitu ya. Artinya perlu dipertimbangkan mitigasinya supaya tidak mengarah ke arah yang lebih parah gitu. Kemudian yang 15 sampai 25 itu tingkat risiko besar. Ya, di sini memang kalau sudah merah artinya itu sudah warning yang dimana memang tindakan mitigasi itu perlu dilakukan. Jadi tidak bisa dieliminasi, tidak bisa diabaikan. Memang harus dilakukan tindakan mitigasi apapun caranya untuk menghindari kecelakaan kerja di lapangan. Di sini ada keterangan di bawah risiko yang dimaksud adalah risiko keselamatan konstruksi untuk menentukan kebutuhan ahli keselamatan atau ahli K3 konstruksi dan atau petugas keselamatan konstruksi. Tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar jasa konstruksi. Ini matriks ini dibuat gitu ya, diperhitungkan untuk menentukan kebutuhan. Jadi di sebuah proyek itu perlu nggak sih adanya ahli K3 gitu ya. Jika memang hasil analisisnya menyatakan dia itu tingkat risikonya kecil, itu kecenderungannya tidak perlu. Tapi jika kita menganalisis risiko kecelakaannya, misalnya pekerjaan yang berada di daerah-daerah yang eh, cukup rawan kecelakaan, misalnya di tebing gitu ya, atau pembangunan kayak kalau di Bali itu jembatan apa ya yang panjang itu yang yang maksudnya dia yang ada jurangnya itu ya, saya lupa nama jembatannya. Jadi di sana kan tingkat resikonya tinggi ya, pelaksanaannya beresiko kecelakaan sampai dengan kematiannya tinggi. Maka pekerjaan-pekerjaan seperti itu memerlukan ahli K3. Kalau misalnya pekerjaan rumah tinggal, perlu nggak ahli K3? Ya bisa aja, tidak ada yang melarang juga gitu ya. Cuman biasanya kecenderungannya untuk pekerjaan rumah tinggal, tingkat resikonya itu pasti cenderung kecil ke sedang. Jadi kadang-kadang pertimbangan karena kalau kita mengadakan ahli K3 artinya ada biaya tambahan di sana ya. Jangan bukan tidak selalu nambah apa namanya inginnya memang selamat cuman harus dipertimbangkan juga perlu nggak sih ini ahli K3 apakah bisa ditanggulangi sendiri secara mandiri sehingga tidak memerlukan tenaga ahli karena memang membayar tenaga ahli itu cukup biayanya cukup tinggi. Nah, masih di permen yang sama yang tentang pedoman sistem SMK 3. Ini di tabel J2A. Jadi tadi pengertian untuk kekerapan. Dia ada penetapan tingkat kekerapan. Di sini ada skala Likert-nya ya 5, 4, 3, 2, 1.
Ini dideskripsikan itu yang lima tuh hampir pasti terjadi. Jadi bukan eh, lebih cenderung ke selalu terjadi gitu ya. Dengan frekuensinya cukup sering gitu. Tiap hari terjadi, tiap hari ada saja kecelakaan itu kecelakaan yang sama gitu ya. Itu definisinya di sini besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Kemungkinan terjadi kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Ya ini yang masih definisinya eh, apa namanya 2 kali dalam 1 tahun tuh cukup berarti dikategorikan cukup sering terjadi gitu ya. Kemudian yang tingkat kekerapan yang 4 itu sangat mungkin terjadi. Ya, definisinya kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada hampir di semua kondisi. Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 1 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga mungkin terjadi. Yang keempat kecil kemungkinan terjadi. Dan yang nomor satu hampir tidak pernah terjadi. Ya, nanti ini bisa kalian baca-baca lagi untuk tingkat kekerapan. Dan nanti setelah ini adalah tingkat keparahannya. Nah, ini untuk tingkat keparahan. Ini di tabel J2B, penetapan tingkat keparahan. Jadi ada eh, jadi untuk tugas kalian, ini nyambung ya untuk pembahasannya. Tugas kalian itu saya hanya meminta konsekuensi manusia atau pekerjanya. Jadi di sini ada beberapa konsekuensi sebenarnya keparahan yang mungkin terjadi di pelaksanaan SMK 3. Jadi ada konsekuensi yang mungkin terjadi adalah manusia, peralatan, material, serta lingkungan. Di pembahasan di awal ya, kerugian yang mungkin terjadi adalah kecelakaan, cedera fisik, kemudian kehilangan harta benda berupa peralatan dan material, serta pencemaran lingkungan atau fasilitas publik. Nah, tugas kalian hanya menentukan RAB untuk konsekuensi keselamatan manusianya saja. Jadi untuk pekerjanya saja. Jadi peralatan material dan lingkungan tidak perlu diperhitungkan. Walaupun sebenarnya dalam perencanaan seharusnya diperhitungkan biar nggak panjang gitu ya. Untuk tingkat keparahannya itu untuk di manusia atau pekerjaan dan masyarakat itu timbulnya fatality lebih dari satu orang meninggal dunia atau lebih dari satu orang cacat tetap. Jadi kalau sampai suatu pekerjaan mengakibatkan meninggal dunia atau sampai dia cacat tetap, cacat seumur hidup, tidak bisa bekerja lagi, maka itu dikategorikan dalam eh, konsekuensi keparahannya itu tingkat 5. Jadi parah, parah banget gitu ya. Kemudian kalau ada peralatan, itu terdapat peralatan yang rusak total lebih dari satu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 minggu. Jadi misalnya ya, jadi ya mudah-mudahan enggak sih, tapi kalau sampai terjadi hal seperti itu artinya parah misalnya ada tower crane gitu ya, yang roboh yang akibat kesalahan bukan karena bencana alam, bukan karena gempa, tapi karena kesalahan pemasangan atau metode pelaksanaan yang mengakibatkan peralatan itu roboh, menimpa bangunan, menimpa pekerja. Jadi ada apa namanya kecelakaan di sana, juga peralatannya rusak yang mengakibatkan akhirnya pekerjaan konstruksi itu terhenti selama lebih dari 1 minggu. Itu masuk dalam tingkat keparahan yang level 5. Kemudian material rusak dan material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti. Ini mirip dengan peralatan ya. Jadi nanti eh, ada pekerjaan yang mengakibatkan materialnya menjadi rusak, tidak bisa digunakan, perlu harus dipesan lagi ulang dan menunggunya lama. Jadi pekerjaan tersebut terlambat akibat adanya kesalahan atau adanya kecelakaan kerja. Nah, itu masuk ke dalam tingkat keparahan 5 pun dengan lingkungan dan fasilitas publik. Ini untuk yang peralatan, material, serta lingkungan itu bisa nanti kalian baca juga di permennya. Ini yang tingkat 4 nanti silakan dibaca. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang. Ini hal-hal eh, bisa kalian nanti, ini kalian tentukan sendiri tingkat-tingkatannya ya. Berdasarkan apa namanya tadi saya bilang kalian bisa googling, kalian bisa pakai AI untuk mencari seberapa parah sih eh, suatu kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di item pekerjaan yang sudah kalian masukkan dalam dalam apa namanya Excelnya. Oke. Nah, ini untuk pengendalian risiko. Kemarin saya sempat narasikan, jadi saya sempat bicarakan, cuman memang di PPT-nya tidak dimunculkan, belum dimunculkan. Jadi sekarang
saya munculkan. Jadi ini untuk pengendalian itu ada beberapa hierarki pengendalian yang biasanya dilakukan untuk mitigasi kecelakaan kerja gitu ya. Jadi di sini ada namanya jenis pengendaliannya eliminasi, ada substitusi, ada rekayasa teknis, ada pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Jadi yang paling umum pengendalian yang mungkin bisa dilakukan adalah menggunakan APD untuk melindungi, karena kita konteksnya kita ngomong tuh tugas mandiri kalian adalah eh, apa pekerjanya, manusianya. Jadi yang paling mungkin pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Tapi untuk yang jika misalnya nanti lebih lanjut gitu ya pembahasannya untuk lingkungan, peralatan serta material itu ada jenis-jenis pengendalian lainnya yang bisa dilakukan. Jadi kan nggak mungkin ya material dipakein APD gitu ya. Jadi yang mungkin dilakukan adalah pengendalian administratif atau rekayasa teknis di sana atau melakukan eliminasi serta substitusi metode pelaksanaan. Nah, kita bahas sedikit satu persatu. Jadi untuk jenis pengendalian eliminasi itu fungsinya adalah meniadakan bahaya dan resiko. Sebenarnya untuk semua pengendalian itu sifatnya sama ya. Kita tujuannya adalah zero accident atau meniadakan bahaya dan resiko yang mungkin terjadi dalam suatu pekerjaan. Contohnya di sini menghindari bahaya dan risiko dengan menggunakan robot atau remote control. Jadi pada pekerjaan-pekerjaan yang resiko tinggi, apalagi zaman sekarang itu sudah banyak tercipta robot-robot yang bisa membantu manusia gitu ya. Robot itu jangan jangan didefinisikan yang kayak robot manusia gitu ya, bukan yang membantu mengganti manusia gitu tidak. Maksudnya bisa jadi sih di masa depan iya gitu. Cuman di saat ini yang paling realistis yang bisa kita pikirkan robot-robot sebenarnya seperti alat berat itu kan adalah robot ya. Jadi dia didesain dari mesin dirangkai sedemikian rupa yang membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaannya. Contoh misalnya eskavator gitu. Dalam melakukan penggalian, eh, kalau misalnya tidak ada alat berat seperti itu yang membantu menggali, melakukan pekerjaan galian yang dalam, jika dilakukan oleh manusia secara manual, selain membutuhkan banyak tenaga kerja, itu kemungkinannya juga kecelakaannya tinggi gitu ya, ada tanah. Karena kalau galian dalam itu kan bisa terjadinya kelongsoran tanah, tertimbun tanah gitu ya. Jadi coba pakai eskavator, sekali digaruk udah besar galian yang bisa diambil. Jadi manusianya tinggal diam di dalam alat beratnya, kemudian mengendalikan, tinggal digaruk, digaruk, digali, kemudian memperolehlah galian yang dalam gitu ya. Itu contoh sederhananya. Kemudian substitusi itu adalah mengganti. Kalau kalian pernah belajar matematika itu ada apa namanya materi pelajaran tentang substitusi gitu ya. Jadi mensubstitusi, mengganti. Eh, Kalau istilah substitusi itu artinya mengganti dengan hal yang serupa, yang memiliki fungsi yang sama, tapi dapat memperkecil resiko gitu ya. Jadi di sini fungsinya substitusi itu mengganti alat, material, metode, proses, tata letak dengan yang bahaya atau resikonya lebih kecil. Tuh. Di sini contohnya memasang bola lampu dengan stick sebagai ganti tangga. Kan kalau misalnya ya sekarang udah kayaknya udah kalian semua sudah tahu ya. Jadi penggunaan penggantian bola lampu. Kalau dulu orang naik tangga, kemudian ganti manual sendiri pakai tangan gitu ya, diputar-putar pakai tangan. Sama kayak apa namanya? Kalau misalnya panen buah yang tinggi-tinggi mangga gitu atau jambu atau apa yang buahnya tinggi-tinggi, dulu kan orang naik ke pohon gitu. Kok sekarang bukan teknologi canggih, cuman orang zaman dulu juga sudah menemukan teknologi untuk menghindari kecelakaan kerja, yaitu biasanya pakai apa sih kalau orang bilang yang kayak bentuknya jaring, kemudian untuk ngambil buah di atas pohon gitu ya lebih mudah, jadi nggak perlu naik-naik pohon. Ini kalau yang di sini contohnya adalah memasang bola lampu dengan stick sebagai ganti tangga, nggak perlu naik tangga. Kalau naik tangga ada resiko terjatuh, kemudian mengganti bola lampu dengan tangan telanjang tanpa menggunakan pengamanan, walaupun sudah dimatikan gitu ya aliran listriknya, tapi kan ada was-was juga ya kalau misalnya ada konsleting dan lain sebagainya, ada kemungkinan terjadinya resiko tersetrum gitu. Kemudian contoh kedua mengganti panel asbes dengan GRC. Maaf ya, ini saya bentar, saya kok ya agak goyang nih, maaf, maaf. Saya kayak mengalami
sedikit guncangan gempa kayaknya ini ya. Oke, lanjut ya. Eh, Kemudian ada namanya rekayasa teknis. Namanya merekayasa. Kita kan orang engineering ya. Engineering itu bahasa Indonesia rekayasa. Jadi selain kita merekayasa biaya, merekayasa itu tidak jangan dikonotasikan negatif ya, jangan didefinisikan secara negatif. Jadi coba jadi namanya merekayasa artinya mencoba merecreate atau membuat sesuatu yang baru gitu ya atau mereka apa membuat sesuatu yang baru yang mungkin bisa mengecilkan resiko atau menghindari resiko terjadinya bahaya. Jadi di sini rekayasa itu mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dengan merubah kondisi tidak selamat atau unsafe condition menjadi kondisi yang selamat. Contohnya itu menggunakan perancah, tangga, platform, dan railing untuk mengecor beton kolom tinggi lebih dari 2 meter. Jadi itu mengubah kondisinya ya, mengubah jangan ini sebenarnya mirip-mirip sama substitusi, cuman kalau di rekayasa teknis itu kita mengubah kondisinya. Kalau di substitusi kan mengubah alatnya. Kan tadi ada namanya kondisi tidak aman ya. Kondisi tidak aman, ada sumber apa sumber kecelakaan, kemudian kondisi yang tidak aman, kemudian apalagi ya tadi lagi satu lupa saya yang di slide awal. Eh, nah, untuk rekayasa teknis ini sendiri itu memang mirip-mirip dengan substitusi, tapi lebih kepada mengubah kondisinya gitu ya. Kalau substitusi itu bisa mengubah alatnya, bisa mengubah materialnya atau metodenya. Nah, untuk contoh rekayasa teknis yang apa contoh rekayasa teknisnya tadi yang penggunaan perancah, kemudian yang kedua memasang turap pada pekerjaan galian tanah untuk mencegah longsor. Jadi untuk misalnya galian tanah dalam, itu kan resiko yang mungkin terjadi itu terjadinya longsor. Nah, salah satu cara mitigasinya, mencegahnya adalah memasang turap pada galian tanah untuk mencegah longsor. Itu yang dimaksud dengan melakukan rekayasa teknis, mengubah kondisi yang tidak selamat menjadi kondisi yang selamat. Jadi kondisi yang kita udah tahu nih, dengan adanya galian dalam, eh, kemungkinan akan terjadinya longsor dan menimbun pekerja itu lebih besar. Tapi dengan kita memasang turap, maka kejadian longsor itu kemungkinan dapat dicegah. Walaupun memang masih ada chance-nya untuk dia terjadi longsor, tapi pasti akan lebih sedikit. Jadi yang tadinya takut-takut bisa roboh, bisa longsor, jadi lebih aman bekerja gitu ya. Kemudian yang keempat ada namanya pengendalian administratif. Di sini adalah mengurangi kemungkinan dan keparahan terjadinya kecelakaan dengan mengubah perilaku atau tindakan tidak selamat. Yang tadi adalah mengubah kondisinya, yang sekarang adalah mengubah perilakunya. Yang tadi adalah lingkungannya, yang sekarang adalah manusianya ya. Jadi tindakan yang tidak selamat atau unsafe action menjadi tindakan yang selamat. Contohnya, untuk melaksanakan pekerjaan berbahaya, selain menggunakan SOP, harus mengikuti prosedur izin kerja dengan lebih dulu melakukan AKK. Kemudian yang kedua, pelatihan dan sertifikasi memasang rambu-rambu apa namanya K3. Jadi untuk yang tugas mandiri kalian sebenarnya nomor 4 dan nomor 5 itu bisa dilakukan bisa ditambahkan dalam mitigasinya gitu ya. Kan selain kita melindungi diri sendiri, kemudian apa tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah, yaitu pengendalian administratif namanya. Selain ada namanya briefing untuk keselamatan kerja, itu juga harus adanya SOP, kemudian penandaan rambu-rambu. Karena kan tidak semua orang itu kalau dikasih tahu SOP mau dengar gitu ya. Paling tidak dengan adanya rambu dia itu akan mengingatkan kembali terkait dengan apa namanya hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Walaupun misalnya nggak terlalu paham gitu ya, cuman paling tidak ada rambu-rambu, ada tanda segitiga yang artinya hati-hati, pasti dia akan lebih aware gitu ya dengan kondisi. Walaupun dia nggak paham, mungkin dia bisa nanya sama temennya, kok dipasang gini ya? Ada apa ya? Dipasang kayak garis kuning hitam yang semacam polis lain itu kan pasti akan menandakan sesuatu. Ada apa ya di sini? Kenapa ditandain ya? Ya paling tidak itu akan menjadikan kesadaran mereka terhadap kondisi, situasi, kondisi di lapangan. Walaupun tidak mengerti, paling tidak dia akan bertanya gitu ya dengan kita memberikan rambu-rambu di lokasi pekerjaan. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri atau APD. Jadi sini melindungi dan mengurangi keparahan cedera
jika kecelakaan terjadi. Jadi ini memang melindungi manusianya, diri sendiri manusianya gitu ya. Selain tadi yang ada eliminasi, substitusi, rekayasa, dan pengendalian administratif. Tujuannya semua sama, itu untuk meniadakan, menghilangkan risiko maupun bahaya kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Nih, dalam penetapan jenis pengendalian risiko, ketika menyusun identifikasi bahaya penilaian risiko atau peluang, IBPRP wajib mengikuti hierarki pengendalian tersebut di atas dan tidak mungkin melakukan eliminasi dan substitusi. Maka minimal harus menerapkan rekayasa teknis, pengendalian administratif, dan APD. Jadi yang paling eh, apa namanya, yang paling ringan yang bisa diterapkan adalah pakai APD supaya niscaya itu menyelamatkan manusianya aja dulu deh gitu ya. Karena kan namanya nyawa manusia itu mahal ya. Kalau alat material itu rusak bisa dibeli lagi. Walaupun memang nilainya juga mungkin fantastis, tapi dibandingkan nyawa manusia, memang nyawa manusia itu paling dahulu harus diselamatkan dibandingkan benda-benda mati gitu ya. Jadi makanya memang eh, pengendalian yang paling mudah diterapkan adalah penggunaan APD dan pengendalian administratif dan baru dilakukan rekayasa teknis gitu ya. Oke, ini sumber bahaya konstruksi. Tadi juga sudah dibahas di awal, itu ada orang, tenaga kerja, peralatan, bahan, metode kerja, lokasi, dan lingkungan. Kalau orang, yang berapa kali ya, saya juga sempat sampaikan, walaupun secanggih apapun APD yang dipakai, APD yang diberikan, yang disediakan oleh pihak penyedia jasa, mau se SNI, mau kita beliin helm yang harganya paling mahal, sepatu yang paling mahal, tapi jika tindakan bekerjanya itu tidak bisa mengindahkan kemungkinan risiko yang terjadi, tetap aja kecelakaan kerja akan tetap terjadi. Jadi memang sumber bahaya utama itu adalah pribadi orangnya atau tenaga kerjanya. Walaupun sudah di briefing seperti apa, itu tetap saja bisa terjadi kecelakaan jika memang yang bersangkutan itu tidak mau mengindahkan atau tidak mau tahu terkait dengan eh, apa namanya rambu-rambu, SOP, hal-hal yang boleh dikerjakan dan tidak dikerjakan gitu ya. Karena hal tersebut akhirnya akan merugikan banyak orang. Kalau misalnya kita bandel gitu ya udah dikasih tahu tapi nggak ngerti-ngerti juga. Nah, kemudian yang kedua adanya peralatan, ya jika ada peralatan yang sudah usang, sudah rusak, yang sebenarnya sudah tidak layak pakai tapi dipaksa dipakai, itu juga bisa menjadi sumber bahaya konstruksi. Kemudian bahan-bahan beracun dan berbahaya, itu juga kemarin sudah dibahas. Kemudian metode kerja yang tidak sesuai atau metode kerja yang salah. Nah, itu memungkinkan risiko kecelakaan terjadi lebih besar. Ya, jadi yang eh, saya tidak gimana ya di sekitar kita saya nggak tahu ya di luar negeri nggak pernah keluar negeri. Apa namanya di sekitar kita orang bekerja itu biasanya kadang-kadang tidak mengikuti metode kerja atau alur kerja yang benar. Jadi pakai kalau orang Bali istilahnya apa? Pakai rasanya dia gitu ya. Pakai eh, kalau dia menurut dia itu benar gitu. Oh setiap hari saya kayak gini kok kerjanya udah bener gitu kan. Nah, padahal metode yang dia kerjakan salah. Itu bisa terjadi satu mungkin mutunya nggak tercapai. Jika saat suatu pekerjaan mutunya tidak tercapai, ada kemungkinan itu akan terjadi kegagalan konstruksi. Gitu ya, apalagi struktur utamanya. Kalau arsitek oke lah bisa didempul-dempul gitu ya. Cuma kalau struktur eh, apa perkuatan dari bangunannya itu sudah gagal, maka eh, apa namanya kemungkinan resiko kecelakaan atau runtuhnya bangunan itu pasti lebih besar terjadi. Dan yang terakhir adalah lokasi atau lingkungan. Yang tadi saya bilang ya, dia kerjanya di mana nih? Atau kerjanya di tebing, di pinggir jurang, di pinggir pantai, atau kerjanya di tengah pantai, di tengah laut gitu. Itu kan walaupun yang kayaknya di dalam kondisi di dalam kota pun yang rasanya terlihat aman juga memiliki potensi resiko yang mungkin terjadi ya, tergantung lokasi dan lingkungan kerjanya. Kemudian jenis bahaya konstruksi ini juga sudah pernah saya sampaikan, ada bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomis, prosedur kerja, dan psikologi. Ini nggak akan saya bahas lagi ya. Kemudian jenis bahaya konstruksi, bahaya fisik. Oh ini juga sudah pernah ya. Jadi setiap benda atau proses yang secara langsung atau perlahan bisa mencederai fisik atau
fisik orang atau bagiannya. Jadi ada eh, kebisingan, vibrasi, kemudian alat, permukaan licin, benda, permukaan panas, penerangan yang tidak memadai radiasi, serta iklim atau cuaca. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi nggak akan saya bahas satu persatu semuanya di sini. Ini bisa kalian baca dan juga sudah sempat saya sampaikan juga di kelas hal-hal ini. Ya, ini yang untuk penyakit. Ini jenis bahaya ergonomis. Ini, oke, jenis bahaya konstruksi, bahaya prosedur kerja. Jadi setiap penerabasan atau jalan pintas atau penyimpangan terhadap peraturan dari prosedur kerja, misalnya tidak mengikuti langkah demi langkah dalam safety induction, jadi melompati langkah-langkah prosedur yang ditetapkan, tidak menggunakan APD, tidak ada APK. Jadi itu sudah pasti resiko yang timbul, resiko kerja kecelakaan yang timbul sudah pasti akan jauh lebih besar. Ya, jadi kenapa saya bahas ini lagi? Jadi karena tugas mandiri kalian adalah membuat tabel dulu tentang risiko, apa namanya, risiko yang mungkin terjadi, potensi bahaya, risiko kemudian mitigasinya. Ini saya ingatkan kembali dan jangan lupa dibuat. Nah, setelah ini saya akan memberikan penjelasan kepada kalian tentang bagaimana kita membuat risk matrix gitu ya. Ya paling tidak nanti ketemu walaupun saya menyampaikannya via recording. Harapan saya cukup jelas dan bisa diterima. Jadi nanti bisa dilanjutkan tugasnya dengan baik. Kalau memang ada pertanyaan nanti boleh di chat di WA di grup silahkan gitu. Tapi kalau misalnya saya slow respon, saya mohon maaf, tapi tetap pasti akan saya jawab jika sudah dalam kondisi yang tidak sibuk gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini masih tentang bahaya-bahayanya. Jadi nggak seakan saya bahas. Jadi ini ada pengendalian risiko. Jadi ada ini pelaksanaan kegiatan konstruksi yang umum meliputi pekerjaan tanah, struktur bangunan, pekerjaan jalan, jembatan. Ini adalah hal-hal yang sudah umum ya yang kita tahu untuk sebuah konstruksi. Ini juga pasti akan ada di RAB kalian yang kalian buat untuk tugas mandirinya. Jadi ini untuk ketiga pekerjaan tanah itu ada galian, urugan timbunan, pekerjaan bawah tanah, eh, kemudian jenis tanahnya ada lempung, cadas, pasir, kerikil, kerikil, dan lumpur. Jadi ini setiap jenis tanah juga mempengaruhi metode kerja serta risiko yang mungkin terjadi gitu ya. Jadi nanti kalau tanahnya lempung, dia risikonya apa? Cadas risikonya apa? Pasir risikonya apa? Dan lain sebagainya. Nah, ini untuk tugasnya kan karena identifikasi bahayanya ada tebing longsor, galian runtuh, bla bla bla. Kemudian pengendaliannya apa? Dihimpunan tanah, ada pagar pengaman, adanya sirkulasi udara, sarana evakuasi, dan untuk yang pekerjanya menggunakan APD. Ini ya pekerjaan galian tanah ini contohnya. Nanti PPT ini akan saya share. Ini kebetulan saya dapat pada saat pelatihan QS, jadi ada tentang membahas K3. Cukup menarik, jadi akhirnya saya gunakan ini untuk pembahasan materi dengan kalian. Jadi saya share apa materi yang saya dapat saya share ke kalian. Ini untuk mitigasinya ya. Jadi pekerjaan kalian terbuka kedalaman lebih dari 1,2 meter digunakan turap untuk mencegah kelongsoran. Jadi turap ini sifatnya sementara karena memang untuk biasanya untuk galian basement yang dalam basement ya ya salah satunya galian basement itu bisa untuk menghindari terjadinya longsor. Ya, untuk pekerjaan pada jalan perkotaan dan di pemukiman. Karena kalau misalnya runtuh tanahnya, kalau ini ya kenapa contoh pekerjaan yang cocoknya itu dikatakan dalam perkotaan dan di pemukiman, kalau dia runtuh, saat kita menggali gitu ya, kanan kirinya kan ada bangunan, yang dimana sebenarnya dia juga ada pondasi bangunannya. Saat kita gali, tanah di sekitarnya itu pasti akan eh, ikut apa namanya ya tergerus digaruk gitu ya. Jadi bisa mengakibatkan runtuh selain runtuh pada pekerjaan kita sendiri itu bisa mengakibatkan kerobohan pada bangunan di sebelahnya. Makanya digunakan turap untuk tetap menahan tanah. Baik itu sebenarnya untuk menjaga kita dan juga menjaga tetangga kita gitu ya. Nah, ini teorinya. Jadi tabel ini berlaku untuk kondisi tanah yang kompleks. Ada jenis tanahnya apa saja, ada humus, lempung berlumpur, batu lepas, dan pasir. Nah, ini nggak akan saya bahas terlalu banyak ya. Jadi ini sifatnya ini cukup.
perlu diketahui pada saat pekerjaan galian tanah untuk mengetahui tindakan yang diambil, metode kerja yang bagaimana, kemudian resiko yang mungkin terjadi apa, kemudian nanti baru pencegahannya seperti apa. Tapi karena kita tidak membahas tentang apa namanya jenis-jenis tanah dan lain sebagainya, jadi ini tidak akan saya bahas ya. Nih ada jenisnya, contoh-contohnya tanah berpasir, tepi galian tidak diberi turap. Ini kan lo kelihatan ya. Ini kemungkinan akan terjadi longsor kalau seperti ini. Kena air dikit ini longsor deh ini semua. Nah ini kayaknya video coba. Coba saya putar ya. Ya, ini bisa seperti kalian lihat ya di video ini, itu adanya keruntuhan tanah. Ini suaranya saya kecilin deh, biar nggak gini. Tuh, sampai terjadi, bisa kalian lihat ya, itu tiang listriknya sampai kabel-kabelnya ketarik semua. Jadi yang akibat kesalahan metode kerja, itu harusnya dipasang di turap gitu ya, supaya mencegah terjadinya kelongsoran. Bayangin nggak kalau itu longsor, kemudian bangunan yang ada yang nih, yang tingkat-tingkat ini ikut terjadi kelongsoran itu tanahnya. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat nggak jalan ambles gitu ya, ya itu salah satunya adalah kesalahan metode kerja atau kesalahan pekerjaan yang mengakibatkan kerugian adanya kecelakaan kerja. Eh, dua kali aja komputer. Ini sebentar, coba. Ini adalah pekerjaan struktur, backcasting dan pembesian. Ini bisa, ini kok diulang-ulang dia. Oke, ini ya. Ya ini bisa kalian nanti pakai referensi juga untuk tugas mandirinya. Ini contoh pekerjaannya, ya. Ini juga video ambles gitu ya, kalau bisa dilihat di sini. Nah, ya, ini saya nggak tahu nih ada korban jiwanya apa enggak. Cuman yang pasti memang pekerjaan ini sangat berisiko tinggi ya, bisa dilihat. Dia menggunakan bambu, apa namanya untuk perancangannya dia menggunakan bambu di sana. Tapi mungkin perhitungannya memang tidak eh, apa akurat ya. Jadi sampai terjadi seperti ini. Makanya kenapa kita perlu memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik, tidak hanya biaya, tapi bagaimana kita memperhitungkan metode kerjanya. Jangan sampai bisa kebayang nggak nih, ini kerjaan udah sekian persen, kemudian roboh, udah rugi semuanya ya, material, kemudian yang jatuh ini saya nggak tahu apakah tertimpa, apakah meninggal itu apa tidak, tapi rasanya sih selamat ya, cuma tetap aja ada cedera pasti. Jadi ya ini harus ngulang lagi kan pekerjaannya, dia ada kerugian di sana. Ini yang struktur beton bisa dilihat. Ini saya nggak banyak ya, ini saya next next aja semua, nanti bisa kalian baca. Ini yang di ketinggian, itu ada void ya yang ditandai. Nah voidnya ini itu eh, cuman apa ya istilahnya? Ini kalau misalnya kalian lihat, cuma dipasangin tali gitu aja yang tidak terlalu eh, apa tidak tidak terlalu kelihatan. Jadi orang-orang yang kan namanya di proyek biasanya kondisinya tidak terlalu terang ya gelap. Kalau misalnya mereka kerja sampai malam kemudian tidak melihat adanya void itu atau lubang itu, jadi kemungkinannya bisa jatuh. Nah makanya setiap ada void itu memang sebaiknya di eh, apa dibuatkan kayak guardrails gitu atau semacam railing gitu. Tapi railing sementara untuk menjaga paling tidak jadi orang yang nggak lihat kalau ada railing gitu tidak sampai terjatuh gitu ya. Itu salah satu tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Nah ini sistem pagar pelindung. Ya ini ada safety deck.
Kalau misalnya kalian lihat di sini sistem jaring penyelamat, jadi kenapa ada APK di sini juga ya selain pakai APD, jadi sifatnya memang untuk mencegah kecelakaan kerja yang parah gitu. Nah ini saya next aja, ini bisa dibaca sendiri ya. Tuh lihat dia menggunakan apa namanya alat pelindung diri. Saya nggak tahu apakah SNI kok talinya begitu ya. Emang kurang kayaknya, cuma pakai topi doang dia ya. Nah ini sangat menantang maut sekali ya. Duduk di ketinggian. Saya nggak tahu pakai editan atau enggak. Tapi kalau kalau ini real gitu, memang luar biasa berarti orang-orang pekerja ini. Nah, ini lagi satu. Oh, ya, ini ada ada musiknya. Nah, kalau nggak tahu, ini video sih kayaknya bukan editan, cuman kalau misalnya bisa kalian lihat, mereka dia bekerja di ketinggian tanpa pengamanan, ya, cuma pakai topi doang. Sepatunya juga bukan sepatu safety shoes, ya, pokoknya semuanya ini bekerja apa namanya, hanya berpegang keyakinan pada Tuhan ya. Kalau kerjanya gini hanya berpegang keyakinan pada Tuhan, mudah-mudahan yakin nggak jatuh gitu. Ya, ini contoh yang pelaksanaan pekerjaan tidak menggunakan APD. Jadi jangan dicontoh seperti ini, apalagi di ketinggian yang luar biasa tinggi ini ya. Yang ketinggian cuma 2 lantai aja udah gemeter kaki, apalagi yang segini tingginya. Nah ini apa namanya pembongkaran. Jadi nanti bisa dibaca-baca juga. Ini tentang metode pelaksanaan. Jadi tidak saya apa namanya jelaskan terlalu panjang biar nggak panjang. Kali ini sebuah kesalahan fatal nah ini ada satu berita juga nih. Kontraktor di Amerika Serikat dan ini terekam oleh warga sekitar dan akhirnya viral di media sosial. Apa yang salah dilakukan oleh para pekerja perobohan bangunan yang berusaha meruntuhkan satu bangunan usaha di kota Baltimore, Amerika Serikat dengan menggunakan mesin ekskavator. Ini udah setengah selesai nih diruntuhkan ya. Setengahnya udah diruntuhkan. Oh, udah runtuh gitu. Oh, malah tambahin lagi nih di atas bisa ya. Iya, ini ada proses perobohan bangunan. Jadi ada yang salah sebenarnya. Yang salah adalah dia salah merobohkan bangunan. Yang seharusnya dia robohkan dari yang bangunan sebelah kanan. Ini adalah bangunan yang masih bagus. Malah bangunan sebelahnya. Nah, beruntung bangunan sebelahnya sedang dalam kondisi kosong. Namun Joseph Rene, pemilik usaha laundry itu melihat secara langsung kejadian ini. Bayangkan dia lagi melihat ya ini bangunan sebelah saya memang sebaiknya diruntuhkan udah tua gitu mungkin. Itu bangunannya dia. Rasanya apa ya? Ya, oh, mungkin karena struktur bangunannya menempel begitu atau apalah ya, tapi yang runtuh duluan itu betul-betul bangunan yang sebelah kanannya itu ya. Oke, itu contoh. Ini adalah contoh eh, apa namanya pekerjaan dengan metode, bukan metode ya, ini lebih ke kurang koordinasi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ini diceritain ini yang seharusnya dirobohkan adalah bangunan yang di sebelah kanannya roboh sendiri itu ya. Itu sebenarnya yang harusnya dirobohkan karena memang bangunannya sudah tua. Nah, akhirnya yang dirobohkan adalah bangunan yang sebelah kiri, yang sebenarnya bukan bangunan yang seharusnya dirobohkan. Menyenggol bangunan yang sudah tua itu dia roboh sendiri gitu ya. Tapi akhirnya merugi juga karena yang bangunan yang di kiri kan seharusnya tidak dirobohkan. Jadi ini salah miskomunikasi tapi akhirnya mengakibatkan kerugian. Nah, ini bahaya. Ini bisa apa namanya di ruang bawah tanah. Jadi bagaimana bekerja ada kondisi-kondisi tanah tertentu itu ada yang di dalamnya ada gas-gas bumi yang apa mengandung zat-zat beracun yang sebenarnya kalau dihirup bisa mengakibatkan kematian gitu. Jadi harus diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini ya. Nah, ini silahkan nanti dibaca. Saya tidak akan menjelaskan sekian banyak resiko yang mungkin terjadi. Nah, ini bekerja dalam kedalaman, jadi ada galian dan lain sebagainya. Ya, ini contohnya. Ini yang dipasang apa namanya? Kayak semacam polis lain ini. Tapi ya udah sekedar aja. Kita kadang-kadang gitu ya di Indonesia. Kadang kalau ada jalan yang ambles itu cuma dipasangin ranting pohon gitu.
Tapi syukurnya masyarakat Indonesia itu paham ya, dipasang ranting pohon, mereka paham bahwa itu ada sesuatu. Tidak dipasang rambu-rambu atau hal-hal yang untuk memberikan sinyal bahwa daerah atau tempat tersebut bahaya. Jadi cara pemberian sinyalnya adalah memberikan dahan atau ranting pohon yang masih ada daunnya biasanya. Jadi kita paham, oh iya ya di sana ada lubang gitu jalannya ya. Ini proses pengaspalan tanpa rambu pengaman. Syukurnya mungkin ini jalan baru, jadi yang tidak perlu eh, takut ada yang melintas gitu ya. Lain kayak di Indonesia baru baru dicor gitu udah sudah diinjak, baru dicor, sudah dilewati. Nah ini ya jangan bekerja di belakang alat berat. Jadi ada alat berat walaupun membantu, tapi kalau tidak dipergunakan hati-hati juga tetap akan memberikan resiko kecelakaan kerja. Jadi tetap berhati-hati dalam bekerja gitu intinya. Nah ini beberapa rambu yang digunakan. Ya kalau kalian tahu ya ini ya yang bentuk eh, apa salah satu ini yang tadi nih rekayasa teknik rekayasa ya benar dilakukan rekayasa untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi yang dari kondisi yang tidak aman kita buatkan jadi kondisi yang aman atau apa yang safety kondisinya ya. Kita lakukan rekayasa. Nah ini melakukan rekayasa gitu ya pemasangan rambu-rambu lalu lintas untuk pekerjaan jalan. Jadi ini lakukan rekayasa supaya orang tidak melintas di pekerjaan jalan. Ya kalau mereka melintas bisa mengakibatkan kecelakaan. Ya, ini contoh-contohnya ya. Ini ada APD, alat pelindung diri ini yang lengkap. Biasanya yang seharusnya digunakan pada saat pelaksanaan. Jadi di sini ada helm itu yang standar ya, ada pelindung mata, ada apa namanya pelindung telinga, hearing protection, ada rompi, sarung tangan, celana kerja, sepatu keselamatan, full body harness. Jadi pakaian yang dipakai bekerja pun itu juga harus sesuai, yang nyaman, tapi juga apa tetap bisa melindungi gitu. Jadi jangan bekerja menggunakan pakaian yang tidak nyaman. Itu bisa mengakibatkan nanti gerak susah sehingga dalam bekerja itu jadi tidak maksimal bisa mengakibatkan kecelakaan. Ini ya helm, ya ini contoh yang gambaran lebih besarnya. Ini lagi contoh ada Spider-Man ya. Jadi bekerja tanpa pengamanan sama sekali, tanpa body harness, nggak pakai helm juga. Ya pokoknya yang ini bekerja yang berserah pada Tuhan. Mudah-mudahan selamat gitu aja ya. Nggak tahu ini ya. Ini kalau kameramen sih pasti selamat ya biasanya. Nggak tahu ini pemerannya ini. Nah ini juga ada video lagi tentang kecelakaan yang kerja yang terjadi. Tapi ini untungnya itu menggunakan APD. Jadi bisa kalian lihat ya, APD ini fungsinya sejauh mana sih gitu. Ini syukurnya pakai APD. Jadi, eh, nah ini metode kerjanya kan, nah yuk, gitu ya. Jadi dengan dia pakai full body harness, akhirnya dia bergelantung di sana sampai bala bantuannya datang. Tuh helmnya jatuh. Kebayang nggak tuh? Walaupun misalnya mungkin itu terlalu tinggi sebenarnya, tapi kalau misalnya dia jatuh dari ketinggian sekian kan lumayan ya terjadi cedera di sana. Bisa mungkin ada sampai patah eh, tulang dan lain sebagainya. Nah, ini sarung tangan, sepatu, APD. Ya, ini APD lokal, APD kita di Indonesia ya. Bisa dilihat ya, pakai sandal jepit, pakai helm sih pakai helm gitu ya. Cuman ya udah sekedar pakai helm aja biar biar eh, kelihatan aja APD-nya gitu. Ini sepatunya, ini sepatu safety shoes yang memang didesain, dirancang untuk pekerjaan di konstruksi. Cek sini. Iya, ini bisa dilihat ya. Ini sebenarnya iklan ya, adik-adik. Ini semuanya ini sebenarnya iklan. Gimana sih kuatnya si safety shoes ini? Tuh tahan air, jadi biar basah tuh airnya nggak masuk. Tuh dilindas dengan alat berat nggak masalah. Jempol-jempol Anda tuh tetap aman. Tidak akan kriuk jempolnya ya. Karena di dalamnya itu ada lempengan besi gitu. Jadi kalaupun terinjak
terinjak. Ya, benar. Kalaupun dia terlindas oleh alat berat atau roda-roda berat itu tidak akan mengakibatkan kakinya terluka, jari-jarinya terluka. Di bawah juga sulnya itu tebal gitu ya. Jadi memang kalau menginjak paku itu tidak akan tembus sepatunya. Beda dengan sepatu-sepatu tipis yang kalau memang digunakan di kampus gitu ya, beda cerita lagi. Nah, ini kemudian itu alat pelindung kerja atau APK. Gini ya, selain melindungi diri sendiri, jadi kerjaannya kita lindungi juga untuk mencegah terjadi kecelakaan. Jadi di sini ya, semua sarana pelindung bagi pekerja terhadap paparan bahaya ketika melakukan pekerjaan yaitu membuat kondisi selamat. Tujuan APK adalah membuat kondisi selamat. Itu seperti contohnya pagar pelindung tapi di ketinggian, pagar pelindung tepi, tangga naik turun yang tadi ya yang ada void gitu dipasangin pagar. Kemudian ada safety barrier, safety net, safety lifelines, railing jembatan kerja dan lain-lain. Ini peralatan kerjanya ada scaffolding. Ya, bagaimana sih landasan kaki scaffolding yang benar gitu? Karena harus rata, jangan sampai kan scaffolding ini tujuannya adalah membantu pekerjaan menjadi lebih mudah gitu ya. Jangan sampai salah pasang scaffolding bukan membantu akhirnya membuat celaka gitu. Jadi harus tahu juga nih kondisi gimana pemasangan scaffolding yang baik dan benar. Ini ya cara pemasangan scaffolding. Ya ini mungkin kemarin juga mungkin di salah satu video kalian kayaknya ada ya. Nah, ini satu video lagi. Ah, kalau lama aku tarik, aku tarik, aku tarik. Nah, ini melepaskan gini ya, backcasting. Backcasting, apa namanya? Eh, Iya betul Mas backcasting ini. Nah, kalau dilihat itu langsung rata semuanya, lepas satu, lepas semua gitu. Kalau dibilang nih kondisinya aman nggak? Ya nggak aman ya. Kalau misalnya kebetulan ada orang itu yang di bawahnya, yang di dalam gedung tadi dilepas, ya itu akan tertimpa. Walaupun misalnya sebenarnya kalau dilihat pekerjaannya lebih efisien ya. Sekali lepas lepas semua. Tapi kalau memang mau seperti ini mungkin harus eh, apa apa namanya kayak diwuru-wuru dulu. Kalau harus dikasih tahu dulu nih pekerjanya. Ini kita mau buka backcasting nggak? Jangan ada yang di sana biar nggak ketimpa gitu. Mungkin bisa dilakukan seperti itu. Tapi ini cukup berisiko ya. Pas kemungkinan pas ada orang di bawahnya bisa tertimpa. Bentar, ini ada video lagi tentang pengecoran. Tahun 2007 ini nggak terlalu jelas ya videonya, tapi ya kecelakaannya sangat jelas ya. Ya, ini kita tidak, ya saya nggak tahu ini apakah kondisinya selamat atau tidak, tapi ini cukup tinggi ya. Bisa kalian lihat ini bangunannya cukup tinggi dan ternyata ada kegagalan di sana karena eh, ternyata mungkin perhitungannya salah perhitungan. Ya akhirnya mengakibatkan kecelakaan kerja seperti ini. Nah, ini yang benar dan yang salah gitu. Jadi ini silakan nanti dipelajari dengan baik. Ya, ini yang mana boleh, mana tidak, bagaimana caranya seling atau wire dalam kondisi baik maupun kondisi rusak. Nah, ini penggunaan pengoperasian alat berat. Bagaimana sih gitu ya, supaya tidak juga nanti merusak fasilitas umum gitu karena kita menggunakan alat berat. Ini peralatannya yang bagaimana cara menggunakan yang baik dan benar. Nah, ini ada cangkul kadang-kadang di apa ya, kayak yang apa sih kalau orang bilang goloh, apa sih longgar, itu biasanya ditambahin kayu lagi supaya dia nggak longgar. Karena kalau longgar pada saat kita kencang mengayunkannya bisa lepas gitu ya. Itu kalau nggak hati-hati, kalau kena bisa terluka pasti. Ini ya kabel mesin ini yang untuk apa namanya penumpukan muatan listrik pada satu titik pusat listrik gitu ya sih bisa mengakibatkan ini kayaknya sudah sering juga diberitahukan bahwa jangan seperti ini gitu. Oke, sekian untuk yang pengingat materi dan juga yang bisa nanti bisa menjadi referensi kalian dalam membuat tugas mandiri. Nanti setelah ini saya akan coba berikan recording terkait dengan pembuatan risk matrix itu ya. Kalau gitu terima kasih semuanya. Silahkan ini dicermati nanti
dilanjutkan tugas mandirinya.